Ada satu tempat makan. Di situ ada orang makan. Oh iya di tempat makan ya orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur, itu namanya tempat tidur. Dia makan terus ada pengamen. Ini pengamen ini dia datang menyanyi seadanya. Ku ingin saat ini engkau. Terus dia langsung kasih keluar dia pun gelas itu, kok goyang-goyang begini dong, kasih uang. Berapa? 500, 1000, 2000, receh. Di tempat makan yang lain ada juga orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen ini dia datang. Dia datang ke tiap-tiap meja terus dia begini. Saya bisa menyanyi? Iya. Kamu mau saya menyanyi lagu apa? Dong kasih tahu, dan dia mulai main gitar dan dia mulai menyanyi. Setelah menyanyi dengan baik, dia pastikan dia mendengar itu puas, terus dia kasih keluar, dia put tempat uang, dorang kasih uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang ketiga, ada orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen yang satu ini sedikit berbeda. Dia duduk di pojok. Tidak bermaksud mengganggu siapapun, dia bawa sebuah pengeras suara kecil, terus dia taruh di situ. Di sampingnya ada banner, dan di bawah banner itu ada kepingan-kepingan sedih. Di banner itu tertulis 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan sedih ini akan dipakai untuk membantu ada kampung mana begitu. Habis makan ada yang tanya berapa? 50.000. Ada yang ambil satu, ada yang ambil dua, ada yang berikan uang lebih di situ. Sama-sama menyanyi di tempat makan, tapi ada yang dapat uang receh, ada yang dapat uang besar. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Satu, yang di tempat makan pertama, yang menyanyi seadanya langsung kasih keluar uang, kasih keluar tempat uang, dia dapat uang, tapi apa? Uang receh. Kenapa? Karena dia hanya memandang uang dengan mata. Semua ukuran dia uang, persahabatan uang, pertemanan uang, kumpul keluarga uang. Dia mau datang di acara, dia takut kan, bilang nanti panitia bilang 100 ribu. Semua uang, dia dapat uang, tapi berapa? Receh. Pak Pendeta, saya pun teman satu dia begitu, tapi kaya raya. Tidak, dia miskin. Dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya dia bilang, Pendeta, yo, saya di Surabaya. Wah, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi Surabaya. Jadi hidup yang begitu. Di tempat makan yang kedua, dia dapat uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Kenapa lebih besar? Dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja, tapi dia memandang uang sekaligus dengan otak. Dia berpikir, dia berlatih, dia mengelola dirinya. Dia harus main gitar dengan baik. Dia harus tahu semua lagu. Kenapa? Karena kepadanya dia akan tanya orang, mau saya menyanyi lagu apa? Dia mesti tahu semua, mengeksplor semua yang ada pada dirinya untuk dia jual. Bayangkan kalau dia pitanya orang alor yang di situ bilang, mau saya menyanyi lagu apa? Terus itu orang bilang, Taramiti Tuminku. Saya yakin dia pusing itu. Jadi dia mesti belajar semua dulu. Dia tahu semua baru dia berani tanya orang. Dia dapat uang lebih besar. Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih besar? Padahal dia tidak mengganggu siapapun. Dia hanya menyanyi saja di situ. Karena dia tidak sekedar memandang uang hanya dengan mata dan otak saja, tetapi sekaligus dia memandang uang dengan apa? Dengan hati. Berpikir tentang orang lain. Ada satu waktu, dua orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala diambil itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi, dia ada di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses sekali. Sementara yang punya karunia menerima ini, dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua aku lihat begini, yang punya karunia memberi ini, menerima, dia bilang begini, hai, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih kaya dari saya?
Ini satu bilang begini. Karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi. Tuhan tahu saya harus selalu memberi. Maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang, jadi saya kasih kau lebih, kau engkau baik-bagi ini. Kasih. Kalau engkau itu kan karunia menerima, jadi di mana-mana itu yang begini. Tolong kok, bantu kita kok. Ini kita dan kita jadi. Baku bantu kok tidak. Saya tidak tahu ini ikatan keluarga Kepulauan Alor ini paling banyak karunia apa sebenarnya ini? Karunia? Wah ini berat ini. Saudara,